Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan penalaran matematika. Penalaran matematika itu ada dua, yaitu penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Apa yang membedakan dari kedua penalaran ini? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu kita membuktikan suatu teorema. Nah, pada saat kita membuktikan suatu teorema, kita bisa menurunkan teorema tersebut dari definisi, aksioma, atau teorema yang telah dibuktikan menurut suatu penalaran yang logis. Jadi, penalaran deduktif itu pembuktiannya didasari oleh suatu definisi ataupun bisa aksioma ataupun teorema yang telah dibuktikan. Bukan dari sebuah contoh begitu ya, bukan dari contoh-contoh, tapi memang dari definisi aksioma yang sudah ada. Berbeda dengan penalaran induktif. Kalau penalaran induktif itu adalah menyusun data percobaan. Jadi kita melakukan percobaan-percobaan, dari percobaan-percobaan yang kita lakukan itu kita tarik kesimpulan yang nanti bisa berlaku secara umum. Misalnya, kita bisa nanti melakukan beberapa contoh-contoh, beberapa percobaan, lalu ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang ditarik dalam penalaran induktif ini sering disebut dengan teorema dugaan. Maka kalau dalam matematika, apakah penalaran deduktif ini bisa digunakan? Ya tentu bisa saja, tetapi kalau digunakan, kita perlu membuktikan secara deduktif juga. Tidak hanya sampai pada induktif saja. Kenapa? Karena induktif itu teoremanya baru sampai dugaan. Padahal kalau kita membuktikan secara deduktif, kita juga menggunakan dasar definisi, aksioma, ataupun teorema yang sudah ada. Nah, maka kita coba dari contoh mungkin bisa membantu ya. Baik, kita lihat contoh di yang pertama. Buatlah sebuah segitiga lancip, ukurlah besar tiap-tiap sudutnya dengan busur derajat. Silahkan menyiapkan busur derajat, lalu mengukur di setiap sudut dari segitiga lancip itu. Lalu perintah selanjutnya, buatlah pula segitiga siku-siku dan segitiga tumpul. Berapa derajatkah jumlah besar ketiga sudut segitiga itu? Jadi ternyata Anda diminta untuk membuktikan segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan juga segitiga tumpul. Tidak hanya lancip saja, begitu. Nah, kita perlu busur derajat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Anda memperoleh hasil jumlah besar ketiga sudut dari setiap-tiap segitiga itu 180 derajat? Apakah jumlah dari sudut segitiga lancip 180 derajat? Apakah jumlah sudut segitiga siku-siku juga 180 derajat? Dan apakah segitiga tumpul juga itu besarnya 180 derajat? Nah, ini perlu dibuktikan. Nah, ya kan, sehingga kita bisa menyimpulkan. Nah, pembuktiannya silahkan dibuat segitiga. Di sini sudah disajikan segitiga meskipun yang diminta hanya tumpul, segitiga lancip, dan siku-siku, tapi dibuat semua segitiga. Boleh saja silahkan diukur dengan busur derajat. Nah, percobaan-percobaan yang Anda lakukan ini itu merupakan penalaran induktif. Karena apa? Karena adanya percobaan. Percobaan pertama, lancip dulu, sudutnya diukur dengan busur derajat. Lalu berikutnya adalah segitiga tumpul. Lalu berikutnya adalah segitiga siku-siku, ketiga sudutnya diukur lalu dijumlahkan.
Ternyata kalau setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 180 derajat. Nah, disimpulkan bahwa jumlah besar ketiga sudut itu adalah sudut dengan besar 180 derajat. Nah, inilah yang disebut dengan penalaran induktif. Kenapa? Karena ada beberapa percobaan ataupun contoh, lalu kita bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah ini. Jumlah besar ketiga sudut dalam setiap segitiga adalah 180 derajat. Nah, kesimpulan ini secara induktif. Jadi penalaran secara induktif. Apakah bisa dalam matematika? Tentu saja bisa dan boleh saja. Tetapi baik jika kita juga membuktikan secara deduktif. Nah, sekarang kita lihat bersama bagaimana kalau yang deduktif. Apakah ada perbedaannya? Kita lihat bersama ya. Nah, yang deduktif tadi pengertiannya adalah pembuktian teorema bahwa jumlah dari ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Tetapi pembuktian itu tidak hanya berdasarkan pada percobaan, contoh-contoh saja, tetapi beberapa definisi atau juga bisa aksioma. Nah, ini contohnya. Nah, tadi kita bisa mulai dengan membuat segitiga sembarang. Lalu diberi titik sudut, yaitu A, B, C, dan D. Ini A, ini B, ini dan C. Tidak sampai D ya. A, B, dan C. Lalu kalau sudah, dibuat sebuah garis yang sejajar dengan AB. Ini tadi ada sisi AB, lalu ditarik garis terhadap melewati titik C, yaitu garis DE. Dan DE ini sejajar dengan AB. Karena sudah dibuat seperti itu, maka ada definisi yang menyebutkan bahwa CAB itu ternyata sejajar atau berseberangan dalam dengan sudut ACD. CAB itu berseberangan dalam dengan sudut ACD. Jadi ini berseberangan dalam. Karena ini berseberangan dalam sehingga di sini X, di sini juga X begitu ya. Sehingga ACD itu juga besarnya sama karena berseberangan dalam, yaitu X. Lalu kita peroleh yang lain adalah sudut ABC. ABC di sini sudut apa? Sudut Y ya. ABC sudutnya Y. Ternyata sudut ABC ini berseberangan dalam dengan sudut sudut dengan sudut yang ada di sini ya, berarti berseberangan dengan sudut BCE begitu ya di sini. Sehingga karena dia berseberangan dalam ini sama. Sehingga BCE itu adalah nilainya sama, yaitu Y juga begitu ya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa di sini sudut ini nilainya Y, sudut C yang di sini, lalu sudut yang C yang di sebelah kiri ini adalah X, sehingga kita bisa menjumlahkan. Jadi, jumlahkan, lalu tapi sebelum dijumlahkan, besar sudut ACB itu adalah dikurangi dengan adalah sama dengan Z ya. Ini adalah sudut Z, ini tidak jelas tapi maksudnya di sini adalah Z. Sehingga kita tahu bahwa jumlah dari sudut ini yang di sini adalah CD itu kan garis lurus ya, maka besarnya 180 derajat. Sehingga di sini sudut X yang tadi di sini X yaitu sudut ACD itu X ditambah dengan sudut ACB itu adalah Z dan ditambah dengan sudut Y yaitu BCE yaitu Y. Sehingga ini kalau dijumlahkan X plus Z
plus Y. Jumlahnya adalah 180 derajat. Itu pembuktian secara deduktif karena ada beberapa definisi, ada beberapa aksioma, bahkan bisa teorema yang sudah ada. Itu untuk deduktif. Oke. Coba kita contoh yang lain. Contoh yang kedua. Misalnya ada penjumlahan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 199. Nah, ini kan sebetulnya bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, dan sampai dengan 9. Berapa hasil jumlahnya? Nah, kita bisa menjawab, nanti kita memperoleh hasil bahwa jumlahnya itu 100 kuadrat sama dengan 10.000 begitu. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 10.000. Nah, bagaimana jika kita melakukan secara induktif? Ya, kita melakukan percobaan. Untuk suku yang pertama 1, maka 1 itu berapa? Suku yang kedua 1 tambah 3. Banyak suku yang ketiga, urutan yang ketiga 1 tambah 3 tambah 5. Hasilnya 9. Atau berikutnya yang keempat, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, hasilnya 16. Dan seterusnya sampai suku yang ke 100. Nah, ternyata kita peroleh di sini ada pola. Yang satu itu diperoleh dari 1 kuadrat, lalu yang kedua itu 2 kuadrat sehingga menghasilkan 4. Lalu yang ketiga itu 3 kuadrat sehingga menghasilkan 9. Lalu yang keempat itu jumlah seluruhnya 16, berarti 4 kuadrat. Lalu yang kelima jumlah seluruhnya 25, berarti 5 kuadrat. Nah, di sini kita bisa tahu kalau suku yang ke 100 berarti apa? Berarti ya sampai 1, 3, tambah 5, tambah 7, sampai 199. Sehingga di sini 100 kuadrat itu adalah 10.000. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita dapatkan? Kita memperoleh bahwa ternyata untuk suku ke N, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, sampai 2N-1 itu sama saja didapat N kuadrat. Begitu ya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi ya. Nah, ini tadi ya. Jadi ini adalah N kuadrat. Begitu. Nah, ini adalah induktif karena tadi kita melakukan percobaan. Kalau 1 bagaimana, kalau 2 bagaimana, kalau 3 bagaimana, dan seterusnya. Selanjutnya, jadi kita bisa simpulkan secara umum bahwa jumlah N bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Jadi jumlah bilangan ganjil yang pertama, jumlah N bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Kita lanjutkan. Lalu kalau deduktif bagaimana? Nah, kalau deduktif kita bisa menggunakan barisan. Ingat, barisan dalam suku pertama misalnya A, lalu suku yang kedua A plus B, suku yang ketiga A plus 2B, suku yang keempat A plus 3B, dan seterusnya. Maka suku ke N-nya berapa? Begitu ya. Nah, kita lihat pertama, ingat, S di sini adalah jumlah ya, pada barisan baris ya, baris aritmatika, geometri masih ingat. Nah, S1 itu adalah jumlahnya A, S2 jumlahnya adalah A plus B, S3 adalah A plus 2B, S4 A plus 3B, seterusnya sampai suku yang ke N, yaitu A plus N-1B. Ya, karena ini ada pola, yaitu 2 jadi 3, ini 1, N-1B, begitu. Nah, diperoleh barisan aritmatikanya sebagai berikut. A plus B, A plus 2B, A plus 3B, sampai dengan A plus N-1B. Nah, suku ke N-nya diperoleh Sn sama dengan A plus N-1 kurung tutup B. Lalu nanti untuk menentukan jumlahnya,
jumlah suku pertama untuk barisan JN, barisan itu adalah JN. Jadi suku pertama dan JN, jumlah yang pertama dan yang berikutnya itu dijumlah sehingga memperoleh 2 JN begitu. Nah, kalau sudah nanti ini diperoleh hasilnya adalah JN sama dengan setengah N 2N plus N min 1 per B begitu ya. Ini diperoleh pembuktiannya. Lalu untuk mengingat bahwa jumlah itu A plus N min 1 B jumlah, lalu di sini JN-nya, JN jumlahnya ya. Nah, di sini jumlah untuk keseluruhannya sebentar ya. Nah, ini kan S ini juga di sini sudah. Nah, barisan aritmatika. Lalu kalau di sini untuk jumlahnya dimasukkan ke dalam rumus ya. Ini JN-nya setengah N, A plus A, N min 1B. Nah, dapat diubah menjadi JN sama dengan jumlahnya 1/2N, A plus SN, begitu ya. Jadi J di situ maksudnya adalah jumlah sukunya. Jumlah sukunya. Lalu berikutnya adalah, ini berarti rumusnya ya, setengah N, A plus SN. Rumus JN dan SN yang diturunkan dari deduktif tersebut akan selalu benar untuk setiap A dan B maupun yang diambil. Karena kita sudah membuktikan secara deduktif di mana pembuktiannya dengan berdasar pada definisi, aksioma, dan juga teorema yang ada. Selanjutnya, kalau kita mau membuktikan, di sini ada rumus deret A berapa, B-nya berapa, maka suku ke N. Berarti ya sudah suku yang ke N adalah 2N min 1. Nah, sehingga tinggal substitusikan ke dalam jumlahnya di situ. JN sama dengan N kuadrat. Nah, ini ya. Jadi kita simpulkan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2N min 1 itu sama dengan N kuadrat. Begitu. Nah, berikutnya, buktikan bahwa kuadrat setiap bilangan genap merupakan bilangan genap pula. Ini soal yang ketiga ya. Buktikan bahwa kuadrat dari setiap bilangan genap merupakan bilangan genap juga. Jadi kuadrat itu kalau bilangan kuadrat, kalau dikuadratkan hasilnya adalah bilangan genap juga gitu ya. Bilangan genap jika dikuadratkan maka hasilnya tetap genap. Nah, kalau dibuktikan secara induktif, kita bisa dengan 2 pangkat 2, kalau 3 pangkat 2, lalu kita bisa 4 pangkat 2, begitu ya. Sekali lagi karena genap jadi 3 tidak. Sehingga hanya 2 pangkat 2, 4, 4 pangkat 2, 16, 6 pangkat 2, 36, dan seterusnya. Nah, ini adalah pembuktian induktif, sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap kuadrat bilangan genap itu hasilnya genap juga. Karena kalau dikuadratkan, genap dikuadratkan tetap 4 juga genap. Misalnya lagi 8 dikuadratkan, hasilnya 64 juga genap, begitu ya. 12 kuadrat dikuadratkan, hasilnya juga genap, gitu ya. Jadi terbukti secara induktif dengan menggunakan contoh atau percobaan-percobaan bilangan-bilangan genap di sini digunakan sebagai percobaan. Lalu ditarik kesimpulannya bahwa ternyata kuadrat dari setiap bilangan genap merupakan bilangan genap. Lalu kalau deduktif bagaimana? Nah, deduktif kita bisa mengambil sembarang bilangan asli, misalnya 2N. N suatu bilangan asli, maka 2N, karena dia genap, itu diberi 2 di sini ya, 2 kali N. 2 kali 3, 6. 2 kali 7, 14. Jadi, sembarang bilangan asli yang genap, misalnya 2N, dan N suatu bilangan asli, maka hasilnya juga adalah bilangan genap, begitu ya maksudnya ya. Nah, maka dimasukkan saja menjadi 4N kuadrat, sehingga sama dengan 2 kurung buka 2N kuadrat.
Oleh karena n suatu bilangan asli, n-nya ini kan bilangan asli ya, sehingga ditulis maka 2n kuadrat adalah asli juga gitu ya. Misalnya berapa? Kalau 2n, n adalah suatu bilangan asli, 2n kuadrat juga bilangan asli. Ya, contohnya kalau misalnya kita punya angka 4 ya 2 kali 4 pangkat 2 begitu ya. Berarti 2 kali 16 begitu ya, sama dengan 32 gitu. Nah, sehingga 2 kali 2 pangkat n pangkat 2 merupakan bilangan asli yang genap. Maka kalau kita ambil 2n pangkat 2 saja, otomatis bilangan asli yang genap juga. Gitu ya. Jadi berdasarkan definisi aksioma ataupun teorema. Nah, ini adalah deduktif. Penalaran deduktif. Kesimpulannya adalah kuadrat setiap bilangan genap merupakan bilangan genap pula. Baik, contoh yang ketiga adalah sebuah segi 4 mempunyai 2 diagonal. Gambarlah bangun-bangun segi 5, segi 6, dan segi 7. Tentukan banyak diagonal dari setiap bangun yang Anda gambar. Lalu yang pertanyaan yang ketiga, dari contoh tersebut, tariklah kesimpulan untuk memperoleh rumus banyak diagonal suatu segi N. Buktikan secara induktif maupun deduktif. Nah, kita gambar dulu segi 4 mempunyai 2 diagonal. Gambar dulu segi 5, segi 6, dan segi 7 begitu. Nah, kalau sudah kita lihat diagonal-diagonalnya itu ada berapa? Kalau 4 kok diagonalnya di sini ada berapa? Nah, ternyata di sini diagonalnya ada 1, 2 begitu ya. Nah, di sini diperoleh rumus setelah melakukan percobaan-percobaan, ternyata ada pola di sini. Polanya setengah n dikurung buka n-3 begitu. Nah, percobaan-percobaan yang dilakukan inilah disebut dengan percobaan induktif. Seperti ini boleh tidak bisa saja, tetapi kita juga perlu membuktikan secara deduktif. Nah, jadi tadi kesimpulannya belum, yaitu banyaknya diagonal segi N adalah, nah ini sepertinya terpotong. Nah, begini. Nah, karena ini dibuktikan secara contoh-contoh, maka ini disebut dengan penalaran induktif. Kenapa? Karena dengan percobaan, lalu ditarik kesimpulan yang berlaku umum. Banyaknya diagonal segi N adalah, ini rumusnya, setengah N, N dikurangi 3, begitu ya. Oke. Ini ya. Nah, ini. Oh, tidak kelihatan. Nah, setengah N, N dikurangi 3. Nah, ini pembuktian secara induktif. Lalu kalau deduktif bagaimana? Nah, deduktifnya seperti ini. Perhatikan segi N. Banyak titik sudutnya ada N. Segi 5, titik sudutnya ada 5. Segi 4, titik sudutnya ada 4. Begitu. Sedangkan diagonal adalah suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan. Jadi kalau titik sudutnya itu berdekatan, itu namanya ruas garis begitu ya. Nah, tapi kalau garis gitu ya. Tapi kalau misalnya hubungannya dengan segi, maka diagonal itu ditarik dari suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik yang tidak berdekatan. Nah, dari pengertian ini artinya apa? Dari suatu titik sudut suatu segi N dapat dibuat diagonal sebanyak N-3. Kenapa? Karena yang 2 itu kan kenapa N-3? Karena dari titik sudut ke titik sudut itu sendiri, itu tidak bisa dibuat garis atau diagonal. Dan dari titik sudut itu ke titik sudut yang berdekatan,
juga tidak dapat dibuat. Sehingga titik N titik sudut dan titik sudut dapat, dan setiap titik sudut dapat dibuat N-3 begitu ya. N-3. Karena apa? Karena titik sudut ke titik sudut itu sendiri tidak bisa, titik sudut ke titik sudut yang berdekatan juga tidak bisa begitu. Maka untuk setiap titik sudut itu dapat dibuat N-3. Nah, karena N di titik sudut N titik sudut, maka kita dapat membuat diagonalnya. Kalau kita punya N titik sudut, berarti ya tinggal dikalikan dengan N-3. N kali N-3 buah. Perlu dilihat bahwa setiap diagonal yang dibuat dari setiap sudut telah dihitung 2 kali. Maka banyak diagonal itu juga harus dibagi 2. Jadi maksudnya adalah diagonal itu kan ini ya, setiap diagonal memiliki 2 kali hitung gitu ya. 2 kali hitung itu maksudnya adalah setiap diagonal dibuat dari satu titik ke titik yang lain, itu artinya juga dibuat diagonal dari titik sudut lain itu ke titik sudut sebelumnya. Jadi ke titik sudut yang ditentukan dan juga dilakukan lagi secara ulang begitu ya. Jadi bolak-balik begitu ya maksudnya. Sehingga harus dibagi 2 karena hanya setengahnya. Nah, jadi rumusnya itu adalah setengah N-3. Nah, ini adalah diagonalnya untuk mencari diagonal segi ke N. Misalnya diagonalnya adalah untuk segi keempat ya setengah kali 4, 4 kurangi 1. Setengah kali 4 itu 2, lalu 4 kurangi 3 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1, betul ya. Kalau segi 4 itu memiliki 2 diagonal. Lalu nanti yang lain bisa dicoba. Silahkan untuk segi yang lain apakah rumus ini bisa? Nah, itu masuk yang induktif. Kalau deduktifnya seperti ini. Kita harus membuktikan berdasarkan definisi ataupun aksioma yang sudah ada. Kesimpulannya adalah kita peroleh bahwa segi N dibuat dari setengah N, N dikurangi 3. Nah, ini diagonalnya. Mau mencari diagonal keberapa pun bisa dengan menggunakan rumus ini ya. Itu. Lalu rangkumannya adalah penalaran deduktif merupakan ciri utama dalam penalaran matematika. Penalaran ini digunakan untuk membuktikan atau merumuskan teorema ataupun dalil. Yang mana dalam pembuktiannya kalau deduktif tidak berdasarkan contoh-contoh, tetapi berdasarkan yang sudah ada, definisi, aksioma, ataupun mungkin teorema. Nah, sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang harus kita lakukan dengan dugaan-dugaan rumus. Melalui percobaan, setelah kita peroleh percobaannya, kita bisa tarik kesimpulan. Oke, saya kira itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.